kali ini kita akan membuat aplikasi kas sederhana dengan menggunakan Excel. Di sini kita membuat arus kas masuk keluar, kemudian saldonya nanti akan dimunculkan secara otomatis. Yang kedua, juga kita akan buat total dari pemasukan dan pengeluaran itu akan muncul juga secara otomatis. Kita setting page layout-nya terlebih dahulu di sini. Kemudian kita buat header tabelnya. Di sini jenisnya maksudnya menunjukkan ini kas masuk atau kas keluar. Kita misalkan ini membuat nanti 20 baris ya. Ini kita tambah dulu tingginya. Di sini kita tulis total pemasukan dan total pengeluaran. Di sini kita format numbernya kita pakai accounting biar muncul rupiahnya secara otomatis. Ini juga ya. Kemudian di sini kita kan akan membuat yang saldonya ini akan muncul secara otomatis, kemudian total pemasukan dan pengeluarannya ini secara otomatis juga. Kita akan buat rumus untuk saldo ya. Bagaimana saldo ini untuk muncul kalau misalkan kolom A, B, C, D ini terisi. Kalau misalnya belum diisi, maka saldonya itu tidak akan muncul. Kemudian yang kedua, kita juga membuat rumus di dalamnya ini mau melihat apakah jenisnya transaksi ini berupa kas masuk atau keluar. Kita buat di sini if or ini kalau misalnya kosong, kemudian kolom ini juga kalau misalkan kosong, yang C2 juga kalau misalkan kosong, D2 kalau misalnya kosong, maka di sini juga akan dikosongkan ya, maka akan kosong juga. Kemudian di sini kita mau mengecek apakah rumus ini berada pada baris pertama dari data. Kalau misalkan iya, di sini nanti saldo awal ini sama dengan jumlah masuk atau keluar pada transaksi di baris ini. Karena di
sini kita mau menaruhkan rumus untuk saldo awalnya. If row itu 2, kalau misalkan C2-nya ini masuk, maka jumlah di sini ini berarti positif. Kalau misalnya di value false-nya, kalau misalnya ini keluar, berarti di sini akan ditulis sebagai negatif, ya, sebagai pengurang nantinya. Ini. Kemudian kita mau membuat rumus saldo yang untuk baris berikutnya. Berarti saldo di bawahnya ini akan muncul saldo yang sebelumnya ditambahkan dengan transaksi di baris ini. Dia berupa masuk atau keluar, nanti kita pakai if lagi, ya. Kita beri di sini rumusnya. Ini ditambah dengan if kalau misalkan ini sama dengan masuk, maka value if true-nya di sini akan positif, berarti akan menambahkan saldo. Kemudian value if false-nya di sininya negatif, berarti nanti akan mengurangi saldo sebelumnya. Di sini kita coba, misalkan tanggal 1 modal awal, berarti ini jenisnya masuk, jumlah 1 juta misalnya, maka di sini saldonya 1 juta. Kemudian bagaimana yang berikutnya? Kita tarik dulu rumus ini. Misalnya di sini tanggal 3 beli ATK, berarti keluar ini misalkan 200.000. Maka di sini akan otomatis saldonya akan muncul. Misalnya berikutnya tanggal 4 misalkan dapat donasi, maksudnya ada tambahan dananya masuk, dapat donasi masuk misalkan 300.000, seperti ini. Berikutnya tanggal 5 misalnya beli plastik keluar misalnya 25.000. Nah, ini akan muncul saldonya secara otomatis dan seterusnya. Kemudian untuk total masukan kita kasih rumus di sini, berarti kita pakai sum if, ya. Di sini sama dengan sum if buka kurung, rank-nya ini untuk jenis ini masuk atau keluar, kriterianya kalau misalnya masuk, karena ini total pemasukan, maka yang dijumlahkan sum rank-nya ini di kolom jumlah. Kemudian untuk total pengeluaran berarti sama dengan sum if, rank-nya ini, kemudian kriterianya yang keluar karena total pengeluaran. Di sini keluar rank yang dijumlahkan, berarti rank jumlah. Seperti ini. Kemudian karena di sini di kolom saldo, kemudian di total pemasukan dan pengeluaran ini ada rumusnya. Kalau misalkan kita ingin mengamankan rumusnya supaya tidak terhapus, kita kunci saja kolom tersebut dengan cara ini kita blok semua dulu. Kemudian klik kanan di format cell, pada protection, locknya kita lepas terlebih dahulu, oke? Kemudian kita blok kolom yang ingin kita kunci, yaitu kolom saldo ini,
Kemudian kolom yang ini karena sudah diberi rumus tadi. Kemudian klik kanan, format cell lagi. Di protection ini locknya kita kunci. Oke. Setelah itu kita ke review. Protect sheet-nya, kita memprotek sheet kita ini. Kita kasih password misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini kita mengizinkan untuk select lock cell ataupun select unlock cell. Jadi ini nanti yang di lock ataupun tidak masih bisa di copy. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita coba hapus di sini tidak bisa karena sudah dikunci. Begitu juga dengan yang ini. Seperti itu. Kemudian kalau yang lainnya karena memang ini tidak dikunci, ini bisa berubah, bisa di-input, bisa dihapus, bisa ditambahkan. Misalkan di sini kita rubah menjadi 50.000. Maka masih bisa karena kita tidak kunci. Kita yang buat sederhana seperti ini sudah selesai. Kita save. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.